Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam hormat kepada Bapak Ibu Asesor yang saya muliakan. Perkenalkan, saya Agus Surya Bakti, dosen tetap program studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Farmasi dan Kesehatan, Institut Kesehatan Helvetia dengan latar belakang keahlian di bidang keperawatan komplementer, khususnya di mata kuliah keperawatan hipnoterapi. Saya percaya bahwa pengajaran bukan sekedar kewajiban akademik, tapi adalah misi perubahan dengan membentuk mahasiswa yang tidak hanya kompeten secara klinis tetapi juga cerdas secara emosional. Pada video ini saya akan memaparkan kontribusi perubahan dan praktik terbaik saya dalam bidang pengajaran yang telah saya rancang dan laksanakan secara terstruktur untuk mendukung capaian pembelajaran mahasiswa secara holistik. Salah satu tonggak kontribusi saya dalam pengajaran adalah penyusunan buku yang berjudul The Art of Hypnosis Neuro-Linguistic Programming yang diaplikasikan dalam bidang keperawatan. Sebuah buku terapan yang telah memiliki hak kekayaan intelektual. Selain itu, ada buku keperawatan komplementer dan manajemen nyeri keperawatan yang digunakan secara aktif dalam proses belajar mengajar. Buku-buku ini bukan hanya sumber literatur saja, melainkan panduan praktis yang membawa mahasiswa memahami pendekatan keperawatan hipnoterapi dan neuro-linguistic programming sebagai bagian dari layanan keperawatan holistik. Inovasi ini tentunya menjembatani teori, praktek klinis, dan spiritual sebagai sebuah sinergi pembelajaran yang menyentuh ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran ini, saya akan memaparkan mata kuliah keperawatan hipnoterapi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah penciri di program studi Sarjana Keperawatan Institut Kesehatan Helvetia. Karena program studi memiliki misi menghasilkan lulusan yang menguasai keperawatan komplementer, salah satunya keperawatan hipnoterapi. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, teori dan praktek, serta diajarkan pada semester 3 yang memiliki 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan tatap muka dan praktek, serta 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Serta memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah dan 11 sub capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana hubungan antara pengalaman, pikiran, tindakan manusia, dan bagaimana memberdayakannya, serta melakukan perubahan positif pada pasien dengan membangun kedekatan, keselarasan secara alami sebagai pondasi dalam komunikasi interpersonal. Selain itu, dipelajari teknik komunikasi yang efektif, mempengaruhi pasien dan menggali makna terdalam yang tersimpan di dalam pikiran untuk membangun kesehatan secara holistik. Selain itu, juga membahas bagaimana memotivasi pasien berdasarkan pola bawaan yang sudah ada di dalam pikiran, serta menetapkan dan mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan yang lebih terencana dan terukur dengan menggunakan teknik praktis dan siap pakai dalam aplikasi keilmuan hipnoterapi keperawatan dan neuro-linguistic programming, seperti mengatasi nyeri, kecemasan, gangguan tidur, dan self-efficacy. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan yaitu pengantaran konsep hipnoterapi keperawatan dan konsep neuro-linguistic programming keperawatan, pemodelan kesadaran manusia, struktur dasar hipnosis, implementasi hipnosis dalam keperawatan, model dan teknik dalam neuro-linguistic programming, model bahasa dalam neuro-linguistic programming, dan implementasi neuro-linguistic programming dalam keperawatan. Pada mata kuliah keperawatan hipnoterapi, saya menggunakan pendekatan metode pembelajaran modern dengan kombinasi student-centered learning, diskusi,
case-based learning, simulasi klinik, dan praktik lapangan langsung dengan relaksasi napas, hipnosis, dan komunikasi sugestif yang dipadukan dengan demonstrasi langsung dan diskusi kasus klinis. Mahasiswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi aktor utama dalam pengalaman belajar yang disorong untuk eksploratif, empatik, dan berpikir reflektif. Setiap pertemuan dimulai dengan penjelasan tujuan pembelajaran yang diambil dari RPS, penjelasan bahan materi yang dipelajari dan mereview pemahaman mahasiswa tentang materi terdahulu, dan dilanjutkan dengan aktivitas pemantik berupa cerita kasus yang terkait dengan materi yang disampaikan. Saya kemudian menyampaikan materi menggunakan media visual seperti PowerPoint dan video demonstrasi di beberapa pertemuan yang saya kembangkan sendiri, dan disesuaikan dengan buku saya yang telah memiliki sertifikat hak cipta yang berjudul The Art of Hypnosis dan NLP dalam Praktik Keperawatan, serta buku lainnya seperti Keperawatan Komplementer dan Manajemen Nyeri Keperawatan. Di beberapa materi yang terkait, saya membawa alat bantu praktik seperti pendulum untuk latihan induksi hipnosis dan lembar skenario untuk role play. Pembelajaran yang dilakukan itu bersifat interaktif dan aplikatif agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat mempraktikkannya langsung. Interaksi yang saya bangun sejak awal dengan menciptakan suasana yang nyaman dan percaya diri dengan menyapa atau melakukan ice breaking. Begitu juga dalam sesi praktik, mahasiswa saya minta berpasangan dan melakukan simulasi terapi hipnosis sederhana. Dan saya di sini berperan sebagai fasilitator. Saya aktif mendampingi tiap kelompok, memberikan koreksi langsung saat mereka mengalami kesulitan dalam melakukan praktik, dan kadang saya akan hentikan proses latihan untuk mengajak mereka diskusi, mendorong mereka berpikir lebih dalam tentang materi yang diajarkan. Saat mahasiswa itu mengalami hambatan seperti merasa gugup atau tidak percaya diri dalam melakukan proses pada materi yang diajarkan serta dipraktikkan, maka saya berikan ruang untuk bertanya dan berbagi, di mana saya menyiapkan sesi tanya jawab informal di luar kelas seperti diskusi kecil melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp group, dan Telegram. Evaluasi yang saya lakukan tidak semata-mata dengan tes tulis. Saya mengembangkan rubrik reflektif berupa penilaian video dan presentasi mini praktik mahasiswa. Asesmen yang saya lakukan dengan memberikan pretest di awal perkuliahan di beberapa materi saja untuk mengetahui pemahaman awal mahasiswa tentang mata kuliah ini. Nilai ini tidak masuk dalam penilaian akhir, tapi digunakan untuk menyesuaikan pendekatan mengajar. Selain itu, juga dengan kuis menggunakan teknologi sekarang seperti aplikasi Quizy, kemudian evaluasi melalui penugasan praktik berkelompok di mana mahasiswa harus menyusun skenario kasus dan melakukan demonstrasi terapi hipnosis di depan kelas serta diupload ke dalam media sosial mahasiswa untuk dinilai menggunakan rubrik standar. Selain itu, penilaian dilakukan dalam bentuk ujian praktik masing-masing, di mana mahasiswa harus mempraktikkan hipnosis secara mandiri dengan klien simulasi. Dan di sini, saya berperan sebagai penguji. Komponen penilaian itu diantaranya aktivitas partisipatif 35%, hasil proyek 15%, tugas 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Dan dikonversi skor nilai itu menjadi huruf dengan nilai A, B+, B, C+, C, D, dan E. Kemudian saya melakukan pengumpulan feedback melalui Google Form, post-class reflection, yang dimana di atas 85% mahasiswa itu merasa percaya diri untuk menggunakan hipnosis sebagai pendekatan yang komplementer. Selain itu, mahasiswa telah banyak mempraktikkan teknik hipnosis ringan untuk nyeri, komunikasi NLP untuk pasien terminal, dan terapi afirmasi untuk pasien post-stroke.
Dan saya juga menjalin kolaborasi dengan layanan kesehatan, yaitu rumah sakit, untuk melakukan praktik klinik hipnoterapi, di mana ini sebagai bentuk memperkaya pengalaman pembelajaran yang saya sampaikan. Di mana saya bukan hanya ingin mahasiswa lulus, saya ingin kelak mereka menjadi perawat yang menginspirasi perubahan, menyentuh hati pasien, dan menjadi agen perawatan yang sejati. Maka, sebagai bentuk nyata dan komitmen saya dalam bidang pengajaran, berikut saya tampilkan kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan dengan mahasiswa di pertemuan ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Kayaknya kurang semangat ya. Yuk kita coba ice breaking dulu. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya adalah pagi. Kalau saya bilang apa kabarnya hari ini, jawabannya adalah sehat, semangat, luar biasa. Oke, semangat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, luar biasa, mantap. Semangat ya. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, biar kita mendapatkan keberkahan, marilah kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Baik, kita lanjut untuk absen ya. Silakan teman-teman buka HP-nya, scan barcode-nya. Nanti absennya langsung melalui silakan ya. Oke, sudah. Baik, hari ini adalah hari yang luar biasa ya, karena kita masuk kembali ke pertemuan kita yang ke-12 tentang bagaimana sih penggunaan hipnoterapi dalam pelaksanaan ini. Nah, apa sih capaian pembelajaran kita ketika teman-teman mengikuti mata kuliah ini? Yang pertama adalah materi yang nanti kita jelaskan tentang pertama konsep nyeri, yang kedua adalah nyeri dengan head control, kemudian yang ketiga adalah mekanisme nyeri dan tata laksana nyeri, dan yang keempat adalah penggunaan hipnosis untuk nyeri. Dan khusus untuk penggunaan hipnosis ini nanti kita langsung coba simulasi dan praktek. Oke, jadi ketika teman-teman mengikuti mata kuliah ini dan materi pertemuan ke-12 ini, kita harapkan bahwa mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan konsep nyeri, yang kedua adalah memahami nyeri dengan head control, yang ketiga adalah mengurangi mekanisme nyeri dan tata laksana nyeri, dan yang keempat adalah bagaimana teman-teman bisa melakukan penggunaan hipnosis untuk nyeri. Baik, kita masuk ke materi kita. Kira-kira sebelumnya teman-teman sekalian sudah belajar ya di minggu lalu. Kira-kira apa pembelajaran minggu lalu, ada yang tahu yang bisa nanti kembali? Saya Pak. Oke. Tentang struktur dasar hipnosis. Iya. Di mana dia ada 5 tahap. Pertama pre-induction, kita membangun hubungan, misalnya mirror atau matching. Kedua induction, misalnya kita merealisasikan melihat kondisi kedalaman bawah sadarnya, misalnya menggunakan shy hand. Oke. Ketiga ada deepening, kita dalamkan kembali. Keempat ada sugesti, kita masukkan sugesti bawah sadarnya dengan cara positif. Dan terakhir terminasi, kita kembalikan dia ke kesadaran normal atau dengan rasa nyaman. Oke, mantap sekali. Jadi teman-teman sekalian sudah paham ya, materi sebelumnya itu adalah tentang bagaimana cara kita melakukan hipnosis secara umum, yaitu mulai dari pre-induction, induction, deepening, kemudian sugesti, dan yang terakhir adalah terminasi. Nah, hari ini kita coba belajar tentang bagaimana apa yang dipelajari sebelumnya itu diaplikasikan. Salah satunya adalah dalam bentuk pengurangan rasa nyeri ke pasien. Oke, kira-kira nyeri itu seperti apa sih yang kalau teman-teman tahu? Rasa tidak nyaman. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, ada yang tahu lagi? Penilaian subjektifnya. Jadi teman-teman sekalian, nyeri itu apa sih sebenarnya? Nyeri adalah sebuah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan. Artinya apa? Bahwa nyeri bukan hanya terjadi pada kerusakan tanda, kerusakan tubuh saja, tetapi juga berkaitan dengan emosional. Nah, di dalam hipnoterapi ini nanti kita lebih bagaimana mengurangi rasa nyeri yang penyebabnya karena emosional. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kalau berbicara tentang nyeri, ada dua yang paling banyak kita ketahui. Yang pertama adalah nyeri akut.
Kira-kira ada yang bisa tahu nyeri akut itu seperti apa sih? Oke. Nyeri akut itu adalah durasinya di bawah 3 bulan, Ya. sedangkan nyeri kronis itu durasinya di atas 3 bulan. Oke, good. Dari frekuensi nyeri tadi, bahwa nyeri akut dibedakan dari frekuensinya dengan nyeri kronis. Nyeri akut itu di bawah 3 bulan, nyeri kronis adalah di atas 3 bulan. Nah ini yang paling banyak menyerang adalah nyeri kronis. Maka nyeri kronis ini kebanyakan bukan ditata laksana dengan farmakologi atau obat-obatan, tetapi lebih kepada non farmakologi. Apa salah satunya modalitas yang bisa kita gunakan? Hipnoterapi. Nah hari ini teman-teman kita bahas itu bagaimana hipnoterapi mengurangi rasa nyeri, khususnya itu adalah nyeri kronik. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaan juga, bagaimana nyeri itu kok bisa terjadi dan bagaimana kok hipno itu bisa mengurangi rasa nyeri? Di level mana dia? Nah, ketika kita mengalami yang namanya nyeri atau kita sebut dengan penyebabnya adalah trauma, maka trauma tersebut akan masuk ke dalam tubuh melalui yang namanya saraf nociceptor. Jadi dalam tubuh kita ini ada saraf nociceptor yang akan mengantarkan nyeri itu ke dalam otak. Tetapi sebelum di otak, maka nyeri tersebut diantarkan oleh siapa? Ada yang namanya traduksi. Traduksi ini membuat sinyal-sinyal nyeri, kemudian akan ditransmisi ditransmisi, kemudian dimodulasi di dalam spinal cord atau tulang belakang. Nah sebelum dia masuk ke dalam otak, maka dia akan dipersepsi dulu di dalam otak bahwa oh ini ternyata nyeri, ini tidak, ya, atau ini nyeri ringan, nyeri berat, atau nyeri sedang. Maka di level kognisi inilah, di level otak tadilah teman-teman sekalian, hipno itu berjalan. Jadi teman-teman bukan hipno itu obat ya, tetapi dia lebih kepada terapi modalitas bagaimana kita mempengaruhi kognisi seseorang untuk menurunkan rasa nyeri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kok bisa hipno itu mengurangi rasa nyeri? Maka kita masuk ke teori yang namanya teori gate control. Ya, ada yang tahu gate control itu seperti apa? Belum ada yang tahu ya? Gate control itu seperti tutup buka gerbang ya di dalam pikiran. Jadi kalau kita tadi ya di sini mengatakan bahwa nyeri itu dipersepsi dalam otak, maka agar nyeri itu terasa lebih ringan, maka yang harus kita lakukan apa? Di dalam teori gate control ini yang harus kita lakukan menutup gerbang nyeri tersebut. Nah begini penjelasannya. Jadi teman-teman sekalian di otak itu ada yang kita sebut dengan pagarnya. Ada yang kita sebut dengan inhibitor neuron dan ada yang protection neuron. Jadi ada yang pengantar nyeri itu ada yang saraf kecil, ada yang saraf besar. Saraf kecil ini akan mengantarkan nyeri ke dalam otak dan dipersepsikan menjadi nyeri. Lantas bagaimana agar nyeri ini bisa berkurang atau sama sekali tidak terasa? Kita harus mengisi saraf besar ini. Agar terjadi apa? Agar terjadi inhibitor neuron agar gerbangnya tertutup. Jadi istilahnya begini, kalau gerbangnya tertutup maka nyeri tidak akan terasa. Tapi kalau gerbangnya terbuka, nyerinya akan terasa. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana caranya agar gerbang ini tertutup? Kita harus mengisi stimulasi di saraf besar ini. Salah satunya adalah menggunakan hipnoterapi. Apa yang kita gunakan nanti? Sugesti. Agar apa? Agar terjadi yang namanya inhibitory neuron, tertutup gerbangnya. Nah, kira-kira begitulah penjelasan tentang bagaimana gate control itu berhubungan dengan hipnoterapi. Jadi kesimpulannya adalah pada saat stimulasi nyeri terjadi, itu akan membuat gerbang menjadi terbuka. Tetapi stimulasi pada saraf itu dapat menghambat nyeri ya, sehingga menyebabkan gerbang itu kembali tertutup. Cara menutup gerbang itu salah satu dengan menggunakan hipnoterapi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bahasan kita tentang pain management. Jadi, manajemen nyeri itu bukan hanya berhubungan dengan obat-obatan, tetapi juga berhubungan dengan terapi non farmakologi. Apa itu farmakologinya? Ini adalah terapi modalitasnya. Salah satunya adalah di pain patient. Salah satu yang kita angkat itu adalah approach-nya adalah hipnoterapi. Jadi jangan berpikir bahwa nyeri hanya bisa diatasi dengan menggunakan obat-obatan. Ternyata ada terapi modalitas pain management. The pain patient salah satunya adalah menggunakan hipnoterapi di dalam program. Oke, kita lanjut. Sekarang pertanyaannya, apa itu hipnosis? Ada yang tahu? Seni komunikasi. Ada yang lain? Gelombang otak dalam keadaan relax kan itu ya. Jadi istilahnya begini, hipnosis itu adalah komunikasi
komunikasi yang efektif dengan memberikan sugesti ke dalam pikiran bawah sadar, di mana gelombang otak pada saat itu adalah gelombang otak yang rileks. Apa itu? Beta sama theta, ya. Beta sama theta. Di sini gelombang otak rileks dan diterimanya sugesti itu. Itu yang kita sebut dengan hipnosis. Oke, kira-kira dari gambar ini apa yang teman-teman sekalian bisa lihat? Yang pertama, sakit. Yang kedua, nyeri. Kemudian apa lagi? Ngilu. Nah, kira-kira orang yang digambar ini ngilu nggak ya? Siapa yang tahu? Emang kalian pernah nanya? Nggak pernah kan? Apakah mereka merasakan sakit? Kalau kita lihat dari gambaran ini, ternyata hipnosis itu bisa membuat seperti ini. Artinya apa? Bisa membuat orang itu yang kita anggap nyeri menjadi tidak nyeri. Bahkan nyerinya itu bisa hilang. Tapi ingat, nyeri tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena dia merupakan sinyal bahwa ada kerusakan di dalam tubuh. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini ada hipnoterapi in phase pathway ya. Bagaimana hipnoterapi itu berhubungan dengan yang namanya hipnosis. Kita lihat dari yang paling atas di brain, bahwa hipnoterapi itu mainnya adalah di dalam otak, di dalam kognisi, bukan di spinal cord, bukan juga di PNS, bukan juga di CNS, tetapi dia di brain. Tapi kalau bercerita di PNS, CNS itu bercerita tentang obat-obatan. Apa itu lokal anestesi, ya, kemudian opioid, kemudian juga dan lain sebagainya. Itu level dari spinal cord, ya, PNS, CNS dan lain sebagainya. Tapi kalau ceritanya hipnoterapi, bekerjanya adalah memberikan sugesti di dalam otak, merubah persepsi nyeri tadi menjadi tidak nyeri atau bahkan nyeri yang kurang. Nah, bagaimana hubungannya ya mekanisme hipnosis dan pemberian anestesia? Jadi dalam tubuh kita itu ada yang kita sebut dengan ACC. ACC itu apa? Emotional and control pain. Nah, disinilah nanti letak bagaimana hipnosis itu bekerja. Jadi dia akan turunkan ini emotional and control pain ini sehingga jadi itu terasa lebih ringan, ya. Apalagi mekanisme spinal dengan melakukan apa? Inhibitor system. Apa itu tadi? Teori kontrol tadi. Ya. Kemudian ada namanya mekanisme otonomik dan perifer. Jadi yang kita harapkan nanti pada saat terjadinya hipno dari apa namanya peripheral nervous system itu terasa tidak terasa, ya, tidak terasa jadi. Itu yang kita harapkan. Bagaimana caranya nanti kita coba praktekkan ya. Oke. Nah, jadi di mana level dari nyeri, di mana level dari hipnosis itu nanti bekerja, kita harapkan nanti di light trance di glove anesthesia. Jadi kita harus dalamkan di level 8, 9 dan 10. Nanti kita coba untuk mempraktekannya. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan hipnosis? Ini ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya bahwa cara melakukan hipnosis itu adalah dengan melakukan pre-induction, induction, deepening, sugesti, terminasi. Selesai. Yang terpenting di mana nanti? Di sugesti. Sugesti itu apa namanya? Yang kita buat itu adalah bagaimana sugestinya mengurangi rasa nyeri. Kalau begitu, silakan teman-teman sekalian kita case study. Sebelum kita case study, saya ingin praktek dulu ya. Oke, siapa yang mau praktek boleh ke depan. Oke, baik. Sekarang kita praktekkan secara sederhana bagaimana sih penggunaan hipnosis untuk mengurangi rasa nyeri. Oke, baik. Dengan siapa? Oh, Najwa. Kita harus bangun dulu, Pak. Bangun Binatras ya. Bangun dulu kepercayaan dengan mereka. Salah satunya dengan menaikkan 6. Oke, Najwa. Silakan Najwa. Kira-kira percaya dengan hipnosis ya? Nah, sekarang kita hanya relaksasi saja. Ingat ya, gunakan kata-kata relaksasi. Oke, sekarang Najwa boleh berdirikan tangannya. Oke, sekarang coba buat di situ titik hitam. Fokuskan saja. Sekarang titik hitam itu semakin lama semakin membesar. Semakin lama semakin besar, membuat mata Anda semakin lama semakin rileks, nyaman, sangat nyaman dan sangat nyaman sekali. Semakin rileks, semakin nyaman, sangat nyaman dan sangat nyaman sekali. Sehingga membuat mata Anda itu jauh lebih luas karena Anda tidur dan bersama rileks. Oke. Kemudian kita
silakan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Panduan hipnotis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang pertama itu ada induksi untuk mengantarkan kondisi hipnosis yang tujuannya untuk mengalihkan perhatian pasien dari rasa nyeri untuk membawa ke kondisi yang lebih rileks dan mendalam. Baik, begitu ya sugestinya ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kita lanjut. Silakan. Hasil diskusinya bagaimana? Di situ aja langsung. Oke, silakan. Baik, sekarang kami akan menyampaikan bagaimana cara melakukan hipnosis. Pertama, kita induction. Sekarang lihat depan saya ini ada titik hitam. Titik hitam, bayangkan titik ini semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Oke, teman-teman sekalian, setelah case study tadi ada pertanyaan kira-kira? Oke, silakan. Kira-kira kita kan sering merawat. Iya. Untuk melakukan hipnoterapi ini butuh sertifikasi khusus atau tidak? Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali. Teman-teman sekalian, apakah kita butuh sertifikasi khusus? Ini adalah intervensi keperawatan yang ada di standar intervensi keperawatan Indonesia. Tapi kalau teman-teman mau mendalami keilmuannya dan melakukan tata laksana pada pasien yang lebih kompleks, maka lebih baik mengambil pelatihan yang terakreditasi. Ya, contoh salah satu organisasinya seperti Perkumpulan Hipnotis Indonesia ya, atau PKH. Oke, kita mulai kuisnya ya. Silakan teman-teman kerjakan. Oke, baik, untuk penilaiannya teman-teman sekalian sudah muncul ya. Jadi nanti penilaiannya akan masuk ke emailnya masing-masing. Jadi silakan nanti dilihat berapa banyak yang sudah dijawab. Oke, baik, materi kita sudah selesai. Mungkin ada dari mahasiswa yang bisa menyimpulkan. Oke, silakan. Baik, jadi kesimpulan yang saya dapat pada materi kali ini, Pak, hipnosis berguna untuk mengurangi rasa nyeri. Oke. Di mana hipnosis ini adalah suatu teknik psikologis yang memanfaatkan kondisi trance atau relaksasi mendalam untuk memfokuskan pikiran, mengurangi stres dan pastinya mengurangi atau mengubah persepsi nyeri. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Baik, teman-teman sekalian, sudah selesai pertemuan kita yang ke-12. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dan nanti untuk penugasannya ada di buku masing-masing. Silakan untuk minggu depan dipresentasikan untuk tugasnya untuk mencari pasien pengelolaannya. Oke, baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian pemaparan saya dalam bidang pengajaran. Semoga praktik, inovasi, dan misi yang saya jalankan dapat terus memberikan dampak nyata bagi mahasiswa, institusi, dan dunia keperawatan secara luas. Hormat saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.